Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-huda. Walhamdulillahilladzi arsyadana ila dinil huda. Wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ahla sidqi wal wafa wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sirah an-nabawiyah kita, masuk kepada fase terakhir dari rangkaian sirah an-nabawiyah terkait dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menguraikan dari perjuangan Rasul semenjak beliau diangkat menjadi nabi. Ada berapa kali Rasulullah melakukan ghazwah, peperangan yang membersamai Rasul. Lalu berapa kali ekspedisi militer yang dilakukan tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa korban yang jatuh dan berapa tepatnya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti akan kita uraikan di akhir dari penjelasan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase ini oleh pengarang kitab ini disebut dengan syakwar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lihaquhu birrafiqil a'la. Keluhan serta sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pertemuannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diawali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kembalinya dari haji wada yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu Rasul mempersiapkan pasukan untuk memerangi pasukan Romawi yang masih juga ingin menguasai Jazirah Arabia dan negara-negara Arab atau daerah-daerah Arab yang saat itu secara umum sudah tunduk kepada Madinah, itu masih berharap mendapatkan kekuatan aliansi dari pasukan Romawi. Sehingga Rasulullah SAW melihat ini penting untuk melanjutkan perjuangan dakwah dengan ekspansi militer, melanjutkan perjuangan pada peperangan sebelumnya, yaitu pada peperangan Mu'tah, di mana mereka diutus menghadapi Imperium Romawi. Digunakan kalimatnya oleh pengarang kitab ini, ma in 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinatul Munawwarah hatta amara muslimin bitahayyu li ghazwir Rum. Jadi sekembalinya dari haji wada dapat informasi di kitab ini tidak disebutkan kenapa Rasul mempersiapkan peperangan Romawi ini, tapi dalam rujukan lain Ar-Rahiqul Makhtum dan Nurul Yakin memang pasukan Romawi membuat kekacauan sehingga dia membunuh beberapa orang-orang dari Jazirah Arabia, sehingga Rasul melihat penting agar mereka diperingatkan bahwa Islam sudah kuat, aliansinya sudah kuat, agar Romawi juga tidak macam-macam dengan pemerintahan Islam pada saat itu. Menariknya, Rasul memilih Usamah bin Zaid untuk menjadi pemimpin. Ini menjadi penting. Dalam Rahiqul Makhtum diceritakan umurnya 17 tahun. Dalam Nurul Yakin umurnya 18 tahun. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Abul Hasan An-Nadawi kisaran 18 sampai 20 tahun. Nah, kitab ini mengambil kisaran 18 sampai 20. Dan digunakan kalimat wa kana radhiyallahu anhu syabban hadasa. Ini redaksinya kenapa saya bacakan dulu, karena setiap pengarang kitab sirah itu dia menggunakan kalimat-kalimat yang menarik dan ada perbedaan mendasar.
Ketika digunakan kalimat syabban hadasa, berarti artinya muda belia. Muda belia. Dan kalau kita lihat dalam umur 17 tahun, 18 tahun, ya anak SMA. Nah, kan kira begitu ya kalau sekarang. Kalau kita mundur lagi, ketika Rasul menolak 3 orang sahabat kecil ingin perang, itu kan umurnya saat itu 14 sampai 15 tahun. Tapi karena Rafiq bin Khadij ahli memanah dan ahli semua, akhirnya Rasul mempersilahkan 3 orang ini udah berangkat semua. Saat itu kan menurut para sejarawan ukurannya 14 sampai 15 tahun. Itu untuk membantah bahwa Rasul tidak pernah mempekerjakan anak kecil untuk ikut perang. Tapi karena anak ini punya kemampuan di atas rata-rata dan tidak seperti anak-anak lainnya, Rasul khusus membolehkan 3 orang ini. Lanjutannya, kenapa ketika mengirim pasukan ke Romawi, Rasul memilih Usama bin Zaid yang umurnya ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan ma yatarawah baina 18 ila 20 sana. Kira-kira 18 sampai 20 tahun. Dan ternyata pemilihan ini menjadi polemik di antara para sahabat. Masih ingat ketika Rasul mengatakan untuk perang Hunain ya, besok yang akan memimpin adalah seorang pemimpin besar. Kan Umar, Abu Bakar berharap nih, oh saya ini besok nih mudah-mudahan. Ternyata yang dipilih siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus Ali matanya sakit kan, sama Rasul doakan ini sembuh matanya. Kalau ini lebih hebat lagi, Ali masih diterima karena ya kategorinya sudah mulai senior lah. Tapi kok Usamah bin Zaid ini ya 17-18 tahun, sehingga kalimatnya syabban hadasa, muda belia. Lalu siapa yang menolak ini? Oleh pengarang kitab ini dia menggunakan redaksi walakinnal munafiqina rahu yaquluna mustankirina. Jadi digunakan siapa yang menolak? Bukan sahabat Rasul, bukan orang-orang yang meragukan perintah Rasul, tapi orang-orang munafik. Jadi orang munafik yang meragukan. Karena redaksi ini penting saya sampaikan karena beberapa tulisan orientalis itu menggunakan kalimatnya berbeda. Apa? Menjelang Rasul meninggal, sahabat sudah mulai tidak patuh sama Rasul. Nah, itu kalimatnya itu. Padahal enggak begitu. Ketika Rasul mengatakan Usamah yang menjadi pemimpin ekspedisi pemberangkatan ini, militer ini, sahabat sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena pesertanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, anggotanya itu enggak ada masalah. Tapi orang-orang munafik. Nah, berarti orang munafik ini siapa? Yang tentu masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah Hunain, ketika Haji Wada, yang motivasinya karena udah besar Islam ya bergabunglah mencari profit keuntungan. Orang-orang ini yang mempersoalkan kok bisa Usamah bin Zaid yang memimpin. Kalimatnya apa? Ammara ghulaman hadasan ala jillatil muhajirin wal ansar. Kana Usamah zalika ibna 18 sana aw 20 ala ikhtilafin fi zalik. Dan kalimatnya ini bahaya nih kalimatnya. Kok bisa memilih Usamah padahal banyak orang-orang hebat dari Muhajirin dengan Ansar. Coba kalimat itu. Kok bisa memilih seorang pemuda berumur 18 tahun padahal masih banyak orang-orang hebat dari Muhajirin dan kalimat ini kan begitu banyak itu dalam satu lembaga, perusahaan, pendidikan, pesantren. Kalimat ini muncul. Kok bisa dia jadi kepala sekolah? Kok bisa dia memimpin? Masih banyak senior-senior yang lebih bagus dari dia. Kan begitu. Kalimat itu pasti ada. Mendengar ini, kalimatnya, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi wa qad asaba ra'sahu wa khataba fihim qailan.
mendengar ini hebatnya Rasul sebagai pemimpin, langsung klarifikasi. Naik ke mimbar, baru dia katakan, in tut'inu fi imarati Usamah bin Zaid faqad ta'antum fi imarati abihi min qabli. Kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah bin Zaid memimpin ekspedisi militer ini, maka secara tidak langsung kalian meragukan kepemimpinan ayahnya yang dulu aku utus memimpin ekspedisi militer, yaitu siapa? Zaid bin Harisah. Langsung diklarifikasi. Lalu kata Rasul, wahai Usamah bin Zaid, berangkatlah engkau dan datanglah ke tempat di mana terbunuh ayahmu saat itu. Berhentikan di situ pasukanmu dan tunjukkan bahwa perjuangan ayahmu tidak sia-sia dan engkau melanjutkan perjuangannya. Jadi memang Rasul memerintahkan itu. Dan Rasul mengatakan kalimat selanjutnya, wa ayyumallahu in kana la khaliqan biha wa ayyumallahu in kana la ahabbun nasi ilayya wa ayyumallahu inna hazalaha la khaliqun yuridu Usamah bin Zaid wa ayyumallahu in kana la uhibbuhum ilayya min ba'di fa usikum bihi fa innahu min salihikum. Kalimatnya sudah final ya. Demi Allah bahwa Usamah ini orang yang terbaik. Demi Allah dia adalah orang yang aku cintai setelah aku mencintai ayahnya. Makanya gelar Usamah itu apa? Hubbin Nabi, itu gelar. Orang yang dicintai dari orang yang dicintai Rasul. Jadi kalau Zaid itu apa? Hubbun Nabi, yang Rasul cintai. Zaid. Anaknya Hubbin Nabi. Itu istilahnya. Zaid bin Harisah itu orang yang paling disukai Rasul, dicintai Rasul. Sampai saat itu sebelum turun perintah pembatalan anak angkat, namanya Zaid bin Muhammad. Maka namanya Hubbun Nabi, yang paling dicintai Nabi. Anaknya Hubbin Nabi, yang dicintai dari ayahnya yang dicintai Rasul. Jadi aku memilih Usamah, berarti kalian meragukan pilihanku kepada Zaid. Padahal keduanya aku sangat cintai, dan aku berwasiat kepada kalian, dialah yang terbaik memimpin ekspedisi militer. Ini kalimat pentingnya apa? Memang yang penting harus patuh kepada pimpinan itu. Kalau sudah kita pilih, sami'na wa ata'na. Tapi tugas pimpinan mengklarifikasi bahwa dia sangat layak. Fatajahhazan nas wa au'aba ma'a Usamah al-Muhajir wal Ansar wa kharaja Usamah bidashihi ila zahiril Madinah fa askara bil jarfi makanun ala farsakh min al Madinah. Setelah Rasul menyampaikan klarifikasi itu, maka seluruh sahabat Muhajirin dengan Ansar mempersiapkannya berangkat. Karena memang sebelumnya enggak ada masalah, tapi orang-orang munafik mempersoalkan. Rohu mustankirin, kalimatnya begitu. Mencoba mempersoalkan keputusan yang telah diambil. Karena kalimat mempersoalkan itu nanti jadi masalah, berarti mereka sudah mulai menolak keputusan Rasul. Dan Rasul saat itu sudah mulai sakit. Nah, ini perlu digarisbawahi, kepemimpinan Soeharto dahulu kan juga komentarnya. Saya membaca di media, di tulisan komentar Bapak Sarwono Kusuma Atmaja, ada wawancara itu, kenapa akhir-akhir Soeharto itu orang berani? Karena kata Sarwono, Pak Soeharto sudah tua, udah mulai pikun ngomongnya, besok lupa dia. Jadi orang mulai berani gitu. Berarti kan ini sudah mulai juga, Rasul sudah sakit tapi dia tegaskan tidak. Sahabat kuat, sami'na wa ata'na. Orang-orang munafik yang mencoba mempersoalkan, dan Rasul klarifikasi. Berangkatlah Usamah beserta pasukan dan semua sahabat. Kira-kira baru satu farsakh itu ya sekitar 60 sampai 90 km.
seperti ya dari sini mau ke Jakarta ya atau mau ke Bandung, dapat info Rasul sakit sehingga sahabat nggak berani berangkat karena takut nanti Rasul meninggal nggak bisa balik. Makanya ketika Rasul meninggal kan sahabat nggak ada di tempat itu. Abu Bakar lagi ke sana, Umar kan lagi pergi semua itu. Jadi waktu Rasul sakit nggak ada di tempat. Dan setelah Rasul menyampaikan kalimat itu, Rasul memang sudah mulai sakit-sakitan. Baru masuk. Pengiriman ekspedisi militer itu terjadi pada akhir-akhir bulan Safar. Artinya sekitar seminggu di akhir bulan Safar, di tanggal 20, 21 atau 22 Safar itu Rasul mengutus. Artinya sebelum masuki Rabiul Awal. Nah, ketika menjelang 4-3 hari di akhir bulan Safar, Rasul mulai merasakan sakit, yaitu demam tinggi. Dan itu diceritakan dalam buku ini mengawali dari kata Ibnu Ishaq bahwa Rasul pada satu malam itu berziarah ke Baqi. Nah, pulang dari sana beliau mulai demam, mulai panas. Nah, juga sahabat melihat biasanya jarang-jarang Rasul itu ziarah malam hari, tapi saat itu ziarah ke Baqi, mendoakan orang Baqi dan seperti mengatakan kalimatnya begini: Assalamualaikum ya ahlal baqabir, la yuhanna lakum ma asbahtum fi ma asbahan nas. Aqbalatul fitan misla qat'il layla muslim yatba akhra awwaluha al-akhirah syarrun min al-ula summa aqbala alayya faqala inni qad utitu mafatiha khazain ad-dunya wal khulda fi fa khuyyirtu baina zalika wa baina liqa rabbi wal jannah. Lalu berkatalah Rasul kepada Maula, yaitu pendamping Rasul, Abu Muwaihibah, aku setelah pulang dari Al-Baqi ini diberikan 2 tawaran, apakah memilih dunia dan aku abadi atau memilih bertemu dengan Allah. Aku lebih memilih untuk bertemu dengan, itu kalimat Rasul. Dan diceritakan, tapi tidak di sini ya, dalam beberapa referensi yang saya kan dari Rihul Maktum itu diceritakan Rasul memang sudah mulai tanda-tanda. Ketika haji wada dia katakan ini hajiku terakhir, tahun depan aku nggak mungkin haji. Terus mundur lagi sebelum haji wada bulan Ramadan, biasanya Rasul itikaf 10 hari terakhir, tahun itu Rasul itikaf 20 hari. Nah, jadi dari awal udah itikaf. Terus biasanya Rasul itu bertemu Jibril sehari 1 kali, hari itu 2 kali, sampai khatam berkali-kali Rasul dengan malaikat Jibril. Jadi tanda-tanda itu sudah mulai ada. Dan kalimat Rasul kepada Muaz, kepada sahabat, kayaknya nggak lama saya. Kalimat-kalimat itu sudah keluar. Makanya ketika Muaz mau ke Yaman, Muaz, aku mengutusmu berangkat ke Yaman, kayaknya kita nggak bisa ketemu lagi. Kan nangis kan Muaz bin Jabal karena ketika Rasul meninggal dia di Yaman, nggak bisa balik. Jadi sudah ada kalimat itu dari mulai biasanya Rasul itu tadarusnya sekali 2 kali, itikafnya 10 hari, dia itikaf dari hari ke-11. Biasanya Rasul itu nggak ngomong mau meninggal, ini sekarang sudah bicara-bicara, aku sudah selesai, ini semua. Jadi kalimat itu sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai habis mengutus Usamah bin Zaid itu juga beliau mengatakan, aku diberikan 2 pilihan, yaitu antara dunia dengan bertemu Allah. Aku lebih memilih bertemu Allah. Nah, dalam versi yang lain itu Rasul sampaikan ketika dia naik ke atas mimbar. Dia katakan kalimat ini, Abu Bakar menangis. Nah, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, aku menyaksikan Abu Bakar menangis. Kenapa Abu Bakar nangis? Kata sahabat, memang dia orang yang suka menangis. Jadi Abu Bakar itu orangnya sangat dikit-dikit nangis gitu. Saking menangisnya dia kalau jadi imam itu ya nangis juga, jadi suaranya kurang kedengaran. Ternyata semua orang merasa itu hanya kalimat Rasul, tapi menurut Abu Bakar itu Rasul sudah akan meninggalkan dunia. Itu diceritakan seperti itu. Setelah itu Rasul merasakan sakit di kepalanya, panas, dan mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku sangat panas. Lalu Aisyah mengambilkan air, membacakan ma'uzatain, terus diusapkan ke tangan Rasul, sebagaimana Rasul melakukannya kepada Aisyah kalau Aisyah lagi panas. Itu salah satu syariat ruqyah ya, obatin. Jadi
air, didoakan, diucapkan, terus diusapkan. Itu memang cara yang Rasul lakukan kepada Aisyah kalau sakit dan kepada istri yang lain. Aisyah melakukan yang hal sama, tapi bedanya kalau Rasul mengusap kening Aisyah membaca doa. Nah, kalau ini Aisyah berdoa mengusapkan air itu ke Rasul, Rasul mengusap dirinya karena tangannya yang mulia. Jadi bukan Aisyah yang mengusap dahi Rasulullah SAW. Sakitnya ini, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, aku merasakan kembali dulu yang pernah aku rasakan ketika aku diracun pada perang Khaybar. Jadi kan Rasul pernah diracun ya pada perang Khaybar. Rasul suka sekali makan kaki kambing, namanya kawarik. Jadi kayak kambing itu Rasul suka itu. Aku merasakan kembali bekas dulu ini bereaksi, sehingga ini juga membuat sakit pencernaanku. Lalu panasnya semakin tinggi sehingga Rasulullah SAW setiap kali sakit pingsan, demam, dan dia bertanya, aku di mana sekarang? Di rumah Aisyah. Aku di mana sekarang? Jadi istri Rasul melihat kayaknya Rasul memang ingin ke bersama Aisyah, sehingga semua istrinya sepakat saat itu di rumah Maimunah, ya sudahlah, biar kepada Aisyah saja. Jadi Rasul sakit-sakit menjelang akhir di rumahnya Siti Aisyah. Dalam kisah itu Rasul sebelum meninggal memang masih memimpin sholat, tapi dalam keadaan lemah, naik ke mimbar. Dalam setiap habis sholat naik mimbar mengatakan, siapa yang dulu pernah aku zalimi silahkan datang kepadaku, siapa yang dulu ada hutang silahkan hubungi kepadaku, tolong budak-budak dibebaskan, aku punya baju perang tolong dilunasi pegadainya, aku punya hutang diselesaikan, aku punya berapa dinar tolong disumbangkan. Jadi memang Rasul sudah menunjukkan kalimat-kalimat itu, sehingga itu diceritakan dengan lengkap oleh sahabat. Dan orang yang selalu bersama Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, dan orang-orang sekitar Rasulullah SAW. Sampai pada titik Rasul memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Aisyah mempersoalkan, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau menjadi imam dia suka menangis dan sedih dan suaranya pelan, mending yang lain aja. Rasul katakan tidak, Abu Bakarlah yang memimpin. Ini menunjukkan Rasul mempercayai Abu Bakar. Lalu dia katakan, sesungguhnya orang yang paling terpercaya dan orang yang sangat aku percaya itu adalah Abu Bakar. Kalau seandainya aku disuruh untuk mencari teman terbaikku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai teman terbaikku. Tapi Allah tidak memerintahkan itu karena Allah menyuruhku untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalimat Rasul itu ingin menunjukkan ukhuwah Islamiyah itu di atas segalanya. Andai dia diperintahkan untuk mencari siapakah orang terdekatnya, dia akan mengatakan Abu Bakar. Dan itu ditunjukkan ketika Abu Bakar mendampingi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Dikatakan dengan kalimatnya, ayuhan nas inna amanan nasi alayya fi malihi wa suhbati Abu Bakrin walau kuntu muttakhizan khalilan attakhastu Abu Bakrin khalilan walakin ukhuwatul Islam. Jadi memang penghormatan kepada Abu Bakar, kata Rasul, insyaallah Abu Bakar yang terbaik. Akhirnya Abu Bakar yang memimpin imam. Dan Rasul 2-3 hari menjelang meninggal itu ikut imam bersama Abu Bakar. Jadi Rasul datang, Abu Bakar mundur, kata Abu Bakar, kata Rasul, teruskan. Akhirnya Rasul duduk di sebelah Abu Bakar menjadi makmum. Itu menunjukkan bahwa Rasul sudah menunjukkan bahwa Abu Bakar itu layak menjadi khalifah setelah. Sampai pada 3 hari menjelang Rasul meninggal, Rasul membuka sitar, melihat sahabat semua mau sholat. Kenapa nggak sholat? Nunggu Rasul. Rasul mau berangkat pingsan, bangkit lagi pingsan. Sahabat nunggu. Ya sudah, Abu Bakar aja jadi imam. Mulailah Abu Bakar menjadi imam
sebanyak 17 kali sholat. Jadi kalau dihitung 17 dibagi 5 berarti sekitar 3 hari menjelang Rasul meninggal. Jadi Rasul meninggal itu hari Senin, berarti Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis, atau Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi hitungannya kata para pengarang kitab ini sekitar 17 sholat. Kan sholat 5 kali 1 hari ya, berarti kali 3 sekitar 3 hari menjelang Rasul meninggal. Dalam satu kesempatan Rasul pernah keluar, dikira sudah sehat kan begitu. Sahabat muda kata Abu Bakar, silakan, enggak, lanjut aja, aku yang jadi makmum. Sampai pada hari Senin subuh, sholat subuh, Rasul membuka sitarnya, tersenyum. Sahabat tersenyum, dikira Rasul sudah sehat. Kata Rasul, lanjutkan sholat. Rasul nggak ikut. Rasul menutup kemar sitar, artinya Rasul sholat di kamarnya karena sakit. Setelah itu jam 9 atau waktu duha, sekitar waktu duha ya, 9:10, Rasul meninggal dunia. Kira begitulah urutan-urutan dari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses sebelum meninggal itulah yang oleh para sahabat diriwayatkan, dan yang terbanyak tentu siapa yang meriwayatkan, yaitu Aisyah. Apa contoh kalimatnya? Wa ana syahidun alaikum, aku menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallah ma akhafu an tusyriku min ba'di, aku tidak takut kalian menyekutukanku setelah aku mati atau setelah wafat. Walakin akhsha alaikum ad-dunya, tapi aku yang takut kalian akan berkompetisi untuk dunia. Itu Rasul sudah melihat bahwa setelah dia wafat, masalah dunia ini masalah yang berat, dan itu terbukti kekhalifahan, dinasti, peperangan antara sahabat. Nah, itu kan karena urusan dunia. Lalu dalam sakitnya Rasul itu 3 hari menjelang meninggal, Rasul tiba-tiba dari pingsan bangun mengatakan laknatullah alal yahud, celakalah bagi orang Yahudi. Kenapa? Mereka menjadikan kubur para nabinya sebagai masjid. Maka keluarlah hukum tidak boleh kuburan menjadi masjid. Kemudian Allah melaknat orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menjadikan nabinya sebagai Tuhannya. Jadi Rasul ingin mengatakan hati-hati. Lalu Rasul menyampaikan juga pesan kepada muhajirin, ingatlah kalian adalah orang-orang yang berjuang untuk Islam, maka jangan kalian rusak perjuangan itu, maka jagalah amanahku ini. Rasul mengatakan Ansor karena adalah orang-orang baik, orang-orang yang menolong di saat kami membutuhkan, maka jangan dirusak ukhuwah Islamiyah ini. Jadi Rasul menyampaikan itu. Kemudian Rasul menyampaikan juga hadis lain, kalau aku meninggal ada 2 yang harus kalian jaga, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan riwayat yang paling masyhur, Rasul mengatakan as-sholah ya. Rasul sebelum meninggal mengatakan apa? Jagalah sholat, jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Nah, poin-poin ini oleh pengarang kitab ini diceritakan secara mendetil, dan Rasul mengatakan bahwa sakaratul maut itu memang sangat sakit. Tidak ada musibah yang lebih berat dari yang aku rasakan setelah aku wafat nanti. Artinya Rasul berdoa kepada Allah agar umatnya tidak merasakan sakitnya dan deritanya sakaratul maut. Nah, itu diceritakan. Nah, kemudian Rasul juga mengingatkan tentang hati-hati berlomba-lomba dalam hal dunia, hati-hati dalam berkompetisi atas dunia. Dan Rasul juga mengatakan bahwa sakit yang kita derita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Rasul bersabda, "Ma min muslim yusibuhu azan min marad, fama siwahu illa hattallahu bi sayyiatihi kama tahuttus syajarah waraqaha." Tidaklah seorang muslim terkena sakit lalu dia bersabar atas sakit itu, maka akan gugurlah dosa-dosanya seperti gugurnya daun dari pepohonan. Jadi kalau daun sudah tua kan gugur ya. Begitulah gugurnya dosa kita kalau kita menerima sakit dan bersabar atas penyakit tersebut. Ini juga penting ya. Jangan kita bilang orang yang sakit bertahun-tahun, nah itu kena azab itu. Rasul sakit juga sekitar 20 hari kan begitu ya. Karena ada orang mengatakan, saya nanti Pak Ustadz kok bisa nggak usah sakit lah, biar nggak nyusahin saudara keluarga saya, kok bisa saya ya hari ini sakit ya 2 jam meninggal jadi cepet. Iya, saya bilang bapak yang senang, keluarga bapak nanti yang jantungan. Jadi
Dia meninggal doa sama Allah aja, jangan pingin rekayasa nanti saya kalau meninggal kok selama-lama aja. Iya, bapak nggak ada masalah, keluarganya yang jantungan kan, tiba-tiba meninggal aja kan begitu. Maksudnya biar sakit nggak membebani keluarga. Udah niat dia. Saya bilang orang yang mempersiapkan kematian dengan segala cara, dengan cara-cara yang elegan, itu Firaun, saya bilang. Udah meninggal aja. Kenapa Firaun buat piramid kan supaya meninggalnya elegan kan begitu. Berdoa saja supaya husnul khotimah. Nggak perlu direkayasa. Kalau memang sakit ya itulah jalan kita. Kalau langsung meninggal ya itulah jalan kita. Jangan melihat temannya sakit selama 2 tahun, ya Allah kasihan istrinya, anaknya. Udahlah nanti saya sakit langsung mati aja. Kita nggak tahu. Karena Rasul juga sakit kan. Ini penting juga karena ini juga beberapa dari kita sering mengucapkan itu dan saya luruskan. Meninggal itu hak Allah. Kita hanya berdoa husnul khotimah. Lalu ketika Rasul menyampaikan itu tepatnya pada hari Senin waktu sholat subuh, Rasul melihat sahabat melaksanakan sholat dan Rasul mengatakan lanjutkan sholatnya. Rasul tidak ikut sholat. Itu menjadi senyum Rasul yang terakhir melihat sahabatnya melaksanakan sholat. Kemudian Rasul berbisik kepada Fatimah. Fatimah menangis. Terus berbisik kembali kedua, Fatimah tersenyum. Aisyah bertanya, apa itu maksudnya? Kata Fatimah, aku akan meninggal. Jadi aku menangis, terus aku tersenyum. Kata Rasul, nanti setelah aku meninggal, engkaulah yang akan meninggal setelah itu. Maka setelah 6 bulan Rasul kan meninggallah Siti Fatimah. Terus kata Aisyah, aku juga bangga karena sebelum Rasul meninggal berkumpul nafasku dengan nafas Rasul. Karena Aisyah mendampingi Rasul ya sebelum meninggal, meniupkan ke wajah Rasul, mengusap wajah Rasul. Jadi kata Aisyah, bertemulah antara diriku dengan Rasulullah. Rasul ingin bersiwak, Aisyah yang memasakkan siwaknya, membersihkannya. Rasul ingin siwak itu jangan terlalu keras, dilepaskan oleh Siti Aisyah. Artinya Aisyah lah yang mendampinginya. Hingga masuk waktu duha, Rasul mengangkat tangannya melihat ke atas. Rasul mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, bertemu dengan Allah. Lalu Rasul meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul meninggal tepatnya hari Senin waktu duha. Tersegar kabar ketika mendengar ini posisi sahabat tidak di tempat, hanya ada Ali, Fadl dan beberapa sahabat dari anak Ibnu Abbas. Abu Bakar ketika mendengar ini langsung datang, dia tidak banyak bicara, dia langsung datang membuka melihat wajah Rasul, lalu dia menangis dan mengatakan telah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat lain, khususnya Umar bin Khattab, lagi-lagi Umar menolak. Kata Umar, Rasul nggak meninggal, Rasul ini sedang menghadap Tuhan selama 40 hari seperti kisah Nabi Musa, nanti balik lagi. Jadi nggak meninggal. Enggak, informasinya meninggal. Siapa yang bilang Rasul meninggal akan saya bunuh. Nah, kira-kira begitu ya kata Umar bin Khattab. Jadi dia nggak terima kan begitu. Innama tawafar Rasul kama dhahaba Musa bin Imran ila Rabbi. Sebagaimana Musa menghadap Tuhan selama 40 hari, entar balik lagi. Mendengar itu sahabat bersedih. Usamah membatalkan keberangkatannya karena dia harus kembali lagi ke Madinah karena dengar berita itu. Lalu Abu Bakar melihat sahabat sudah ramai nih. Nah, ini kalau nggak diselesaikan orang akan terpengaruh kepada kalimat Umar bin Khattab ini. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau kalian menyembah Allah, Allah ada. Tapi kalau kalian menyembah Muhammad, dia sudah mati. Dia manusia biasa. Dibacakanlah ayat tentang apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rasul. Dia hanya seorang rasul yang sudah didahului oleh rasul yang banyak meninggal. Nah, mendengar ini apa kata sahabat? Kami seakan-akan, nah ini kalimatnya ya. Kami seakan-akan baru mendengar ayat ini. Nah, ini oleh ulama sejarah digarisbawahi. Bukan enggak dengar ayat ini, seakan-akan kami baru mendengar ayat ini. Padahal ayat ini sudah lama turun. Lalu kata Umar,
aku juga seakan-akan diingatkan Abu Bakar bahwa ayat ini ada. Artinya sahabat sudah tahu ayat ini, tapi dengan dibacakan oleh Abu Bakar mereka tersadar bahwa ini ayat sudah ada, dan ini menjadikan bahwa Rasul juga manusia biasa dan akan binasa. Ini kalimatnya. Sehingga kata Umar, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa uqirtu ma tuqilluni rijlayya wa hatta ahwaitu ila al-ardi inna sami'tuhu talaha wa 'alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata. Nah, itu kalimat Umar. Kalimat sahabat, fa ka'anna an-nasu lam ya'lamu anna Allah nazzala hazil ayah hatta talaha Abu Bakrin. Jadi seakan-akan sahabat belum mendengar padahal sudah turun, bahwa ini untuk mengingatkan. Itu sama seperti kita, ada hadisnya, oh iya ada ya, gitu ya. Nah, dibuat kita ngeh, oh ya Rasul memang sudah meninggal. Rasul meninggal Senin pagi, kemudian sahabat bersedih, terus bermusyawarah seperti apa Rasul akan dikebumikan. Sampai masuk malam Selasa, sahabat yang masih di luar kembali dari luar kota Madinah bersepakat, oh berarti Rasul positif meninggal. Maka mereka bermusyawarah siapa yang akan mengurus Rasul. Maka Ali Fadl itu yang mengurus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa pagi sahabat berkumpul di Bani Saqifah. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Terjadi perdebatan panjang, tapi akhirnya sepakat memilih Abu Bakar. Saya tidak ceritakan seperti apa pola pemilihannya karena kita sedang cerita wafatnya Rasul. Tapi Selasa itu pemilihan khalifah, karena harus ada pemimpin. Setelah khalifah definitif terpilih Abu Bakar, barulah sahabat fokus memandikan Nabi, mulai mempersiapkan pemakaman Nabi. Selasa siang menjelang zuhur, Nabi selesai dimandikan, selesai semua, mulailah sahabat menyolatkan beliau. Dan mereka sholatnya masing-masing, tidak ada yang menjadi imam. Jadi sholatnya masing-masing karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malam Rabu masih banyak yang berdatang karena bergantian ya, masuk 10, masuk 20, kan rumahnya kecil ya. Sampai Rabu pagi, bertanyalah sahabat, bagaimana kita menguburkan Nabi ini? Sahabat bingung, gimana nih? Abu Bakar mengatakan, lagi Abu Bakar nih menunjukkan bahwa Abu Bakar itu posisinya hebat. Dia mengingatkan semua kita, dan dia juga tahu bahwa Rasul pernah bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali dikubur di tempat dia meninggal. Sehingga dinaikkanlah sedikit Rasul, baru digali oleh Fadl sama Ali bin Abi Thalib sama Abu Umayyah Al-Ansari, digali baru Rasul dimasukkan. Ketika dimasukkan ke liang lahat itu, maka selesai Rasul dikuburkan, dinaikkan qadra shibrin, dinaikkan sedikit kuburannya sekitar 1 jengkal. Itulah bukti bahwa kalau kuburan itu harus dinaikkan sedikit untuk menunjukkan ada dikuburkan di situ. Dalam versi kitab Sirah Nabawiyah bukan yang sini, berkata Fatimah sambil menangis, lihatlah kalian, apakah kalian menginjak-injak seorang manusia mulia? Dulu kalian muliakan, dulu kalian cintai, sekarang kalian injak-injak. Menangis itu Fatimah. Nah, oleh pengarang itu bukan Fatimah nggak terima, dia hanya bergumam, begitu mulianya Rasul, begitu luar biasanya Rasul, tapi ketika meninggal tetaplah dia di bawah, diinjak-injak, karena kan supaya padat tanahnya kan. Nah, itu kalimat Fatimah dalam versi bukan di sini mengatakan seperti itu. Tapi bukan dia bersedih, tapi hanya menyatakan manusia semulia Rasul pun pada akhirnya kalau sudah masuk kuburan ya sama saja. Kan kalau kita masuk kuburan kan orang yang kita hormati, diinjak nggak? Diinjak, kalau nggak padat kan? Diinjak, wah kencang, lebih semangat lagi injaknya kan begitu ya. Itu kata Fatimah ketika melihat ayahnya dan Rasulullah dikuburkan. Lalu diceritakan oleh Amr bin Haris dalam salah satu komentarnya setelah Rasul meninggal ini, yaitu pada 13 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun ke-11 Hijriah,
dikatakan ma taraka Rasulullah dinaran wala dirham wala 'abdan wala amah illa baghlatuhul bayda allati kana yarkabuha wasilahuhu wa ardan ja'alaha li ibnis sabil sadaqah. Ketika Rasul meninggal, dia tidak punya apapun, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada hamba sahaya, tidak ada budak, kecuali hanya seekor keledai berwarna putih yang dia gunakan dan pedang senjatanya dan sebidang tanah yang dia infakkan untuk Ibnu Sabil dan orang-orang miskin. Itu tentang Rasulullah SAW. Apa poin yang diambil? Nah, ini baru masuk ke penjelasan. Yang pertama poinnya adalah mufadalatu fi hukmil Islam illa bil amal salih. Pemilihan Zaid bin Harisah sebagai pemimpin pada saat perang Mu'tah, lalu dilanjutkan pemilihan Usamah bin Zaid sebagai pemimpin untuk memengerung, itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melihat umur, tapi Rasul melihat kapabilitas dan kompetensi. Nah, ini menjadi dasar kita memilih pemimpin itu ada kualitas dan kompetensi. Ini penting. Kenapa? Karena bisa saja Rasul memilih aneh, tapi kenapa Rasul berani memberikan itu? Itu menunjukkan bahwa Usamah memang layak dan terbukti ketika Rasul meninggal, Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah. Apa kata khalifah? Teruskan. Dalam satu riwayat, nanti kita bahas pada kesempatan lain, bagaimana Abu Bakar menyertai Usamah berangkat perang. Abu Bakar berjalan kaki, Usamah naik kuda. Sudah? Kata Usamah, wahai khalifah, aku turunlah, gak enak. Katanya, jangan, aku tidak mungkin mengubah apa yang telah Rasul putuskan. Berangkat. Dan betul, pulang dari sana, dia mendapat kemenangan yang luar biasa, yang mengangkat nama Usamah bin Zaid sebagai bentuk dulu ayahnya terbunuh bersama Abdullah bin Rawahah, bersama Ja'far bin Abu Thalib. Hari ini dia mengangkat kembali nama besar ayahnya bahwa dia berhasil membawa kemenangan. Itu yang pertama. Kemudian diceritakan yang kedua bahwa Siti Aisyah membacakan ma'uzatain, meniupkan air lalu mengusapkan. Ini menunjukkan bahwa Rasul sudah menggunakan ruqyah untuk salah satu pengobatan. Apa bedanya ruqyah dengan doa? Itu pertanyaan. Kalau doa itu Rasul mendoakan. Kalau ruqyah selain bacaan Quran juga ada bacaan hadis Nabi. Apa contoh yang digunakan Nabi yang sering kita dengar? Kita sentuh yang sakit, kita katakan Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Itu salah satu doa yang Rasul ajarkan kalau kita menyentuh orang. Yang kedua, memberikan tiupan, diusap air, membacakan ma'uzatain. Nah, ini yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya medianya air. Ini menunjukkan ini dibolehkan dan itu dilakukan oleh Aisyah karena dia melihat Rasul melakukan hal yang kepada beliau. Pertanyaannya, bolehkah kita mengambil upah untuk ruqyah syariah? Karena sekarang ruqyah udah jadi profesi kan? Ahli ruqyah internasional, ahli ruqyah tingkat ASEAN, ahli ruqyah tersertifikasi, certified. Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat boleh mengambil upah dari ruqyah. Jadi mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan boleh. Lalu mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh, tapi untuk ta'limul Quran tidak boleh. Artinya hanya mazhab Hanafi yang melarang pengambilan upah untuk pengajaran Al-Quran dan ruqyah kalau terkait bacaan Quran, tapi yang mazhab lain sepakat tidak apa-apa, karena itu bagian dari ihtibas. Apa itu ihtibas? Karena dia mengajarkan itu kepada kita, dia terhalang untuk mencari nafkah, maka ganti karena dia terhalang dari nafkah itulah maka dia digaji. Ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang pekerjaan ruqyah.
Tetapi Imam Nawawi dan Ibnu Hajar memberikan syarat untuk ruqyah yang dibolehkan itu. Yang pertama, hendaklah ruqyah menggunakan asmaullah dan zikir atas nama Allah. Jadi nggak boleh yang lain. Yang kedua, hendaklah ruqyah itu dengan kata-kata yang baik dan doa dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, jangan meyakini ruqyah menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ruqyah pakai mantra-mantra haram. Ruqyah pakai kata-kata sang sekerta atau Sunda Empire haram. Bacaannya Quran dengan hadis Nabi dan zikir Asmaul Husna. Itu komentar Imam Nawawi dan Ibnu Hajar terkait kebolehan ruqyah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan itu. Apa salah satu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apa bedanya sihir sama ruqyah? Sepakat sihir itu diharamkan, ruqyah itu dibolehkan. Jadi ini untuk menegaskan bahwa ruqyah bukan sihir. Yang ketiga, penjelasan selanjutnya terkait dengan penjelasan ini, kenapa Rasul memuliakan Abu Bakar? Ini juga menjadi contoh bahwa Abu Bakar diminta menjadi imam, Abu Bakar dipuji oleh Rasul, namanya disebutkan dalam Al-Quran, bahwa memang sangat pantas dia jadi khalifah karena memang sejak awal dia menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman hijrah diabadikan dalam Al-Quran. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, dia mengatakan benar apa yang Rasul sampaikan. Ketika beliau dalam apapun lalu meminta pendapat Abu Bakar. Yang paling hebat ketika tertuduh Aisyah itu diduga selingkuh, Abu Bakar tidak memihakkan kepada anaknya. Dia hanya mengatakan kita tunggu bagaimana Allah memberikan solusinya. Ini hebatnya Abu Bakar. Dan terbukti Abu Bakarlah pemimpin yang tepat saat itu ketika Rasul meninggal, karena pemberontakan di mana-mana dan nabi palsu mulai muncul. Dan Abu Bakar yang tepat. Dan oleh para sejarawan, Abu Bakar yang dikenal lembut, suka menangis, ketika jadi pemimpin dia sangat tegas. Dan itu dibuktikan dalam 3 hal. 1, dia mengatakan yang tidak bayar zakat murtad, halal darahnya. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengubah apa yang Rasul lakukan. Usamah dikirim, lanjut. Tidak ada perubahan. Karena itu perintah Rasul. Dan yang ketiga, Abu Bakar tidak pernah mau melakukan hal yang bertentangan dengan Rasul. Termasuk usulan Umar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar tidak mau itu. Karena itu tidak Rasul lakukan. Tapi pada akhirnya Abu Bakar sepakat karena banyak yang meninggal para hafiz Quran, harus Quran ditulis ulang agar keasliannya itu terjaga. Jadi Abu Bakar yang dianggap para sahabat orang yang lemah lembut, yang sangat hassas perasa, ternyata sangat tegas memimpin. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat orang ini orang kayaknya nggak tegaan gitu. Oh jadi pemimpinnya tegas kan. Atau sebaliknya ini orang kayaknya tegas nih, jadi pemimpin biasa aja. Nah, ini emang harus diuji. Tidak tampang itu tidak menjadi alasan. Track record dan kemampuannya itu menjadi penting. Yang keempat, Rasul melarang umatnya menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, jadi ini sudah perintah terkait dengan kuburan Nabi di Masjid Nabawi, itu tidak terkait karena dibatasi, tidak masuk ke dalam bagian dari tempat masjid. Meskipun masih ada aja itu orang-orang dari India, dari Pakistan tuh sholat ngadap situ, tapi sama penjaga dimarahin ya, suruh berbalik. Kenapa? Karena memang ini salah satu aliran-aliran atau pekerjaan amal ibadah orang-orang musyrik terkait dengan memuliakan Rasul melebihi batasnya, sebagaimana kaum Nasrani mengangkat Isa menjadi Tuhan. Maka itu menjadi penting ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, bagaimana Rasul menceritakan terkait dengan sakitnya, dan bagaimana saat itu Rasul mengatakan bahwa ini sakit waktu aku diracun mulai terasa. Nah, oleh pengarang kalimat ini penting kan, kita kalau waktu masih muda pernah tangan patah, pernah terkilir ya.
Kan kalau sudah tua mulai sakit gitu, bekas patah dulu, bekas ini gitu. Nah, ini oleh para pengarang masuk akal, karena kalau kita dulu pernah sakit, pernah patah, pernah bermasalah waktu muda, karena selnya masih bagus, sudah tua nanti mulai itu agak pegel, oh dulu pernah patah ini, oh dulu pernah sakit gitu ya. Karena apa, spare partnya sudah mulai tidak mampu menahan militansi gerakan-gerakan itu. Nah, jadi kalau yang dulu pernah sakit, pernah patah, biasanya kalau umurnya udah mulai nggak produktif atau sudah mulai sakit-sakit. Ini yang Rasul rasakan ketika racun yang dulu di Khaybar itu dirasakan. Lalu Rasul sebelum meninggal, sebuah kesepakatan para sejarawan dan dari hadis Rasul mengatakan apa? As-shalah wa ma malakat aymanukum. Kata Rasul, jangan tinggalkan sholat dan bebaskanlah budak. Itu bagian dari syiar kita agar semua orang punya hak yang sama. Lalu kita lihat dulu poin-poin yang saya catat di sini. Pertama, saya ambil dari Nurul Yakin bahwa Rasul itu setelah dihitung itu kalau hitungan hijriyah memang umurnya 63 tahun plus 3 hari. Itu dari versi Nurul Yakin. Rohiqul Makhtum, Rasul itu umurnya 63 tahun plus 4 hari. Ini untuk hitungan apa? Qamariyah, hijriyah. Tapi kalau hitungan Masehi, umur Rasul itu 61 tahun 84 hari. Nanti supaya kita baca bukan 63. Betul. Kalau pakai hitungan Masehi. Kalau Masehi itu umur Rasul berapa? 61 tahun plus 84 hari. Tapi kalau hitungan Hijriyah Qamariyah tepat. Rasul berapa umurnya? 63 tahun. Di Nurul Yakin Syekh Muhammad Khudri Husain plus 3 hari. Di Rohiqul Makhtum Alimah Barkafuri plus 4 hari. Ini umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, dalam komentar Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan Rasul itu perang bersama sahabat totalnya 27 kali perang. Jadi Ghazwah itu Rasul ikut perang, itu total 27 kali. Tapi oleh Abu Hasan Nabawi Rasul 28 kali. Kenapa 28 ini 27? Karena Mu'tah dihitung Rasul ikut. Perang Mu'tah kan Rasul nggak ikut, tapi kan Rasul menceritakan live, sehingga ada mengatakan itu dihitung Ghazwah karena Rasul ceritanya live. Nah, sehingga yang nggak menghitung total 27 kali, yang menghitung total 28 kali. Kemudian Siriyah Rasul, artinya ekspedisi militer tanpa Rasul ikut, itu sebanyak 60 ekspedisi militer. Jadi 60 ekspedisi militer tanpa Rasul, 27 atau 28 Rasul kali ikut perang. Dari total itu, korban yang meninggal selama Rasul perang, dari mulai Madinah itu berarti ya perang Badar seterusnya, itu totalnya 1018 orang. Yang meninggal ya, yang hidup ya nggak dihitung. Jadi dari Rasul perang sebanyak 27 kali, militer ekspedisi 60 kali, itu yang meninggal hanya 1018 orang. Ini untuk menegaskan bahwa Nabi tidak menyebarkan agama dengan kekerasan. Karena hanya 1018 orang. Mari kita bandingkan korban perang dunia pertama tahun 1914 sampai 1918, kata pengarang kitab ini, korban yang meninggal 6,4 juta. Perang dunia 1914 sampai 1918. Perang dunia kedua 1939 sampai 1945 yang meninggal 35 sampai 60 juta. Dan tidak ada peradaban yang berubah itu. Yang ada bom aja kan gitu. Artinya Rasul perang sebanyak itu hanya 1018 yang meninggal. Perang dunia yang tidak memberikan perubahan apapun itu sampai puluhan juta yang meninggal. Nah, ini untuk menegaskan kata Abu Hasan Nabawi dalam Sirah Nabawi yang lain bahwa Rasulullah betul-betul membawa Islam rahmatan lil alamin. Kekerasan yang tidak bisa dihindari itulah jumlahnya dan sangat kecil kalau dihitung rata dari peperangan Rasulullah SAW. Jadi kalau 20 tambah 60 berarti 87 peperangan dibagi 1000. Berarti setiap perang itu ya sekitar 15 orang yang meninggal ya. Yang sangat kecil. Apalagi dengan perang yang bertemu langsung, yang saling baku hantam antara mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Agak sedikit panjang tapi insyaallah memberikan banyak informasi kepada kita. Yang bertanya saya bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik. Kalau ya silakan. Ada kisah bahwa saat akhir Nabi itu menyebutkan umati. Ya. Itu saat apa? Setelah setelah Terkait hadis, memang ada banyak hadis ya. Hadisnya heroik gitu. Jadi dibuat dalam bentuk slide ya. Hadis umati itu diucapkan kalau dalam Nurul Yakin itu 4 hari sebelum Rasul meninggal. Jadi mulai masuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu memang Rasul sudah banyak menyampaikan nasihat. Jangan mengambil kuburan jadi masjid. Celakalah Yahudi karena mereka menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Bagi yang pernah aku pukul silahkan kisos. Jadi itu pada Rasul sakit, bukan sebelum meninggal. Karena sebelum Rasul meninggal itu dia hanya mengucapkan 2 hal saja. Apa itu? Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Apa? Mengucapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbisik kepada Fatimah bahwa dia akan meninggalkan dunia, itu saja. Yang lain itu sebelumnya. Ketika hari Ahadnya pagi mengatakan dia naik ke mimbar. Jadi Rasul itu meskipun sakit itu nanti naik ke mimbar menyampaikan nasihat. Terus memberikan ikut habis sholat nanti sama Bakar dia menyatakan ingatlah kalian bahwa ini. Jadi ucapan-ucapan itu menjelang Rasul meninggal. Kalau di Nurul Yakin itu diceritakan menjelang meninggal. Kalau di Ruhul Maktum 4 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal. Jadi diceritakan detail-detailnya seperti itu. Di sini nggak diceritakan secara detail. Nah, jadi itu di 3-4 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Ucapan-ucapan itu yang dicatat oleh para sahabat. Disitulah Rasul, aku tinggalkan 2 hal, Quran sama Sunnah. Yang ada masalah silahkan kisos. Itu semua di 4 hari atau 3 hari sebelum Rasul meninggal, di mana Abu Bakar menjadi imam. Jadi Rasul ikut sholat tapi jadi makmum. Habis itu dia menyampaikan nasihat, pingsan. Habis itu sadar lagi. Jadi Rasul itu sering pingsan. Panas yang sangat tinggi, pingsan, sadar, kasih nasihat lagi, pingsan lagi, terus sakit lagi. Jadi di waktu itu yang dimana Abu Bakar memimpin sampai 17 kali sholat ya. Berarti ya tadi itu meninggal Senin, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, itu Ahad. Kira-kira begitu Pak. Kalau sebelum meninggal ya tadi Rasul menghadap Allah, mengangkat tangannya, sudah meninggal Ar-Rafiqul A'la, la ilaha illallah, Rasul meninggal. Digunakan kalimatnya di sini Allahumma syhad, aku telah sampaikan kepada umatku, semoga Allah menjadi saksi. Itu juga kalimatnya. Jadi saksi sudah sah. Jadi begitu Pak. Jadi semua kisah itu ada, tapi tepatnya apakah sebelumnya tidak, tapi memang di 3 hari sebelum meninggal. Begitu Pak. Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Di makam Rasul kan ada Ya? di makam Rasul ada makam dan umat. Makam sahabat? Ya betul. Kenapa? Ada 2. Iya, Umar sama Abu Bakar. Pertimbangan apa Pak Ustaz? Oh, ya. Ada keluarga terus bagaimana sejarah? Itu nanti akan terjawab ketika kita masuk kepada sejarah para khilafah. Jadi ada sebuah hadis kata Rasul, tidak boleh jasad Nabi itu dipindahkan dari tempat dia meninggal. Di mana dia meninggal maka disitulah dia dikuburkan. Itu Rasul pernah bersabda hadis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul itu kan ada 9 kobong. Kobong itu kecil ya. Itu 9 untuk istri-istrinya kan istrinya ada 9 itu. Jadi ketika Rasul sakit, dia selalu ingin ke Aisyah, sehingga waktu itu Maimunah, Juwairiyah sepakat ya sudahlah, karena Rasul sakit, itu Rasul dibawa ke rumah Siti Aisyah. Itu Rasul itu sakit sekitar 20 hari, tapi 5 hari menjelang meninggal itu di rumah Siti Aisyah. Sudah. Rumah Siti Aisyah itu menjadi saksi dan tempat Rasul meninggal. Sudah. Kata Rasulullah, yang berhak menentukan siapa yang dikuburkan bersamaku itu adalah Aisyah, karena dia pemilik rumah itu. Kan itu rumah Siti Aisyah. Nah, ketika meninggal Abu Bakar,
Aisyah serahkan karena itu ayahnya mendampingi Rasul. Sudah. Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah habis sholat subuh, ada dua permintaan Umar bin Khattab. Dia panggil Huzaifah bin Yaman, ini nanti dikisah di Tarikh Khilafah. Nanti setelah ini kita lihat kitab kisah para khilafah ya. Ketika ditusuk Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah, kan mau meninggal ya, dia kerjakan dua hal. Wahai Abdullah bin Umar, panggil Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman itu seorang sahabat yang mencatat nama-nama orang munafik dari Rasulullah SAW. Wahai Huzaifah bin Yaman, tolong bacakan siapa yang munafik. Kata Huzaifah, wahai Khalifah, Rasul memerintahkan kepadaku tidak boleh membuka nama-nama munafik. Dan aku berjanji sampai hari kiamat tidak akan membuka ini. Karena Rasul nggak memerintahkan. Umar nggak kalah cerdas, namanya Umar kan. Kalau begitu, agar engkau tidak melanggar perintah Rasul, ada nggak namaku di dalam itu? Nah, itu pertanyaannya. Mau meninggal aja masih cerdas kan? Ada nggak namaku di situ? Huzaifah menangis, nggak jawab. Tolonglah jawab, aku mau meninggal ini. Kata Huzaifah, tidak, namamu tidak tercatat. Lihat. Nah, Abdullah bin Umar, kamu ke ibunda Aisyah. Minta izin, bolehkah aku dikuburkan di samping Rasul? Karena itu jatahnya Siti Aisyah. Apa kata Aisyah? Tidak mungkin aku menolak permintaan orang mulia setelah ayahku, Umar bin Khattab. Maka diterimalah. Makanya Aisyah kuburnya di mana? Di Baqi. Umar di sebelah Rasulullah. Apa yang mau saya sampaikan, Pak? Sekecil itulah kamar Rasul sama Aisyah. Cuma 3 liang lahat itu aja. Itulah rumah Rasul. Jadi kalau kita mau ikut Rasul, rumah kita sekecil itu aja, nggak usah gede-gede. Kan cinta Rasul. Ini yang lainnya cinta Rasul pas dikasih rumah, oh nggak bisa, mau gede. 3 itulah rumah Siti Aisyah itu. Berarti kan kecil rumah istri Nabi itu. Masih gitu aja. Dan Rasul pernah bersabda, antara rumahku dan mimbar tempat aku khutbah itu apa? Taman dari taman surga. Rasul katakan rumahku, nggak kuburku loh. Teman sekarang jadi kuburan kan begitu. Maka dari kuburan itu ke mimbar itu raudhah. Begitu dekatnya Rasul untuk sholat, karena cuma sitar saja. Buka, Rasul diangkat sholat kan gitu. Padahal kalau mau pakai logika kita, Rasul nggak perlu kan harus diangkat, hanya sekedar sitar kan. Bisa kan sholat itu kan sebenarnya Rasul, tapi nggak, Rasul tetap harus berpindah sholat di Masjid Nabawi. Nah sekarang muncul fatwa travel sebagian, sholat di Hotel Hilton karena itu Ka'bah. Nggak sah. Ada kan begitu? Kan itu depan Ka'bah, Rasul saja hanya sitar aja harus diangkat. Berarti pahala Ustaz? Ya sah soalnya, tapi jangan Bapak nyatakan pahala seperti di Masjidil Haram. Bapak di Hilton itu kan itu tinggal begini aja tuh depan itu kan. Boleh nggak? Ada sebagian boleh bu, boleh itu dianggap sholat dalam Ka'bah. Siapa bilang enggak? Contohnya, orang banyak itu. Karena kan hotel tadi kan menjorok itu. Kalau tinggal ke bawah aja kan. Kita yang hotel jauh yang kalau sudah terlambat ditutup pintunya kan. Kalau di situ tinggal turun nggak ditutup. Nah itu Pak. Jadi itu asal muasalnya rumah Siti Aisyah. Karena Rasul dikuburkan di situ, maka Aisyah berhak atas wilayah itu. Ayahnya dikasih. Umar karena Umar yang memohon. Andai Umar nggak memohon, maka Aisyah di situ dikuburkan. Nah, berarti apa? Kebesaran Siti Aisyah memberikan kepada Umar sehingga dia dikuburkan di Baqi, bukan di situ. Jadi itu saja Pak. Dan itu rumah Rasulullah bersama istrinya. Jadi kecil itu Pak, 3 kuburan itu. Begitu Pak. Yang tadi ada 6 bulan setelah Rasul, Fatimah menikah. Iya. Apakah itu tidak punya hak itu? Itu hak Aisyah. Fatimah nggak minta. Kan kalau minta kan, karena orang tahu itu kan rumah Aisyah. Ya, karena Fatimah nggak minta ya nggak dikasih. Kalau Umar dia yang minta. Kan sama begini Pak. Meninggal sepulang, apa nggak di sana aja? Oh nggak ada yang minta kan gitu kan? Karena itu kan fadilah itu. Karena nggak minta ya sudah Aisyah jadi diem aja. Tapi karena Umar minta ya dikasih. Itu kan karena Aisyah ngasih. Kalau Aisyah mengatakan nggak mau, nggak bisa.
Karena itu hak ibunda Aisyah. Karena itu rumahnya. Dan dia sering di situ kan setelah meninggal mengunjungi itu, melihat kuburan suaminya. Karena itu suaminya kan. Dan dia termasuk yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Siti Khadijah istri-istrinya. Begitu Pak. Allah alam bisawab. Jadi tergambar Pak ya, kalau yang pergi umroh begitu kecilnya rumah Rasul itu, nggak gede dan nggak bertingkat. Oh, pusatnya alasan aja mentok nggak bertingkat. Maksud saya, cinta Rasul itu banyak cara. Gitu. Nah, kalau yang mau betul-betul cinta Rasul, vlog, nah, ya rumahnya kecil kan gitu ya. Nah, jangan istrinya banyak sunnah Rasul nih, rumahnya juga lah. Nah, kira-kira begitu. Allah alam bisawab. Saya kira itu Pak ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan keberkahan. Meninggalnya Rasulullah adalah bagian daripada keniscayaan sunnatullah, tapi yang perlu kita sama-sama tanamkan dalam diri kita, bagaimana kita nanti meninggal mengikuti sunnah Rasul apa? 3 hal yang akan mengalir, yaitu sedekah jariah. Masjid salah satu sarana kita untuk bersedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat, mari kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, akan diamalkan orang menjadi ilmu yang akan mengalir. Dan kita punya anak-anak soleh yang terus mendoakan kita. Mudah-mudahan ini adalah hal yang bisa kita lakukan dan mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah bahasa wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.